Di video yang pertama, saya gagal mendapatkan SIM motor karena berkas yang keliru disebabkan karena kesalahan ketidaktelitian saya dalam mempersiapkan berkas. Rugi waktu, rugi biaya, rugi uang karena tidak bekerja, dan karena pengiriman berkas yang mahal menjadi sia-sia. Sebelum pulang, saya langsung telepon orang rumah untuk minta tolong ke Polres dibikinkan surat statement letter lagi yang baru. Tapi udah diperbarui kok ya masih salah lagi. Untung saja saya minta untuk difoto dulu, dikirimkan hasilnya kepada saya. Jadi saya bisa cek di bagian tanggalnya apakah sudah benar atau belum. Kalau enggak ya 600.000 melayang lagi. Uang segitu waktu aku masih kerja di Jogja, 600.000 itu bisa buat makan dan bensin 3 minggu loh. Sayang banget cok kalau kebuang sia-sia. Tung tak bang bang. Masih di hari yang sama, sepulang dari sunset Jepang, saya pergi ke balai kota untuk meminta Jumingyo atau surat status kependudukan yang baru. Yang kali ini sudah dipastikan benar dan di kolom kewarganegaraannya tercantum tulisan Indonesia. Hari Minggu depannya statement letter yang baru mendarat di Jepang. Dan kebetulan besoknya hari Senin itu libur di kalender perusahaan. Pas banget. Waktunya bisa saya gunakan untuk ke sunset lagi. Yo guys, berkasku udah datang. Yeay. Mari kita buka bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asal kalian tahu ya, ini bukannya hitungan, cuman sekali ngirim berkas kayak gini itu habisnya 580.000 atau hampir 600.000. Jadi aku udah 2 kali ngirim kayak gini habisnya 1.200.000-an. Semoga aja nggak zong. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap. Dapat amplop sekarang. Loh, bentuknya agak beda ini. Yang sebelumnya aku dapatnya biru kayak gini, yang selanjutnya kayak gini. Jadi ini barusan aku cek, alhamdulillah semua datanya udah bener. Bahkan fotokopian SIM-ku aja sampai dibawain juga nih fotokopian SIM-ku. Yang sebelumnya aku dapatnya tuh kertas biru kayak gini, yang ini dapatnya kertas putih tapi dia ada hologramnya, tinta basah juga tetap ada ya. Yang jelas terima kasih Pak Polisi karena ini nggak bayar soalnya perbaikan. Jadi pas kerodot-rodotnya kemarin tuh, aku langsung telepon orang rumah. Ternyata ayahku sendiri langsung turun tangan ke Polres, langsung jalan ke Polres langsung, Pak, ini salah, nggak bisa digunakan, ini gimana ini gitu. Shout out to Pak D Harsoyo, terima kasih Pak D Harsoyo, bapakku itu guys. Bahkan dikasih stop map juga, tadinya tuh aku nggak dikasih stop map, dikasih stop map ya memudahkan dalam untuk membawa-bawa lah. Tapi tetap aku prefer pakai kayak gini karena ini plastik. Berkasnya takutnya nanti basah dan lain sebagainya. Cuman ini tetap tak bawa buat bukti kalau oh ini beneran dari Indonesia gitu. Bukan yang diedit, bukan yang dipalsukan dan lain sebagainya, tapi ini bener-beneran aku ngurus dokumen resmi, dokumen yang sesuai aturan dan syarat yang ada di lapangan. Sekali lagi, di dalam video ini semua dokumen-dokumenku itu nggak ada yang aku blur, itu semuanya atas dasar edukasi. Buat kalian-kalian nonton video ini yang mungkin sekarang di Jepang dan mau ngurus SIM, bentuk-bentuk berkasnya, dokumennya itu kayak apa ya, kayak ini semuanya. Jadi aku cuma minta satu, jangan disalahgunakan, di stop, di zoom, wah datanya ini dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara kalian yang nggak suka sama saya dan di suatu saat nanti mencari data tentang saya, terus berusaha untuk mencelakai saya atau mensalahgunakan data saya. Tapi yang jelas semua yang kita lakukan di dunia ini itu ada tanggung jawabnya bro, udah gitu aja. Jadi terima kasih Pak Polisi, terima kasih Pak D Harsoyo. Sekarang hari Sabtu 16 November jam 5:30, besok hari Minggu dan besok Senin kita langsung ke Menkyo Senta atau driver license, Central driver license yang kemarin. Let's go. 18 November 2024 jam 7.15 pagi. Hari ini mau ke Menkyo Senta lagi atau ke driver license pusat, mau bikin SIM motor, ngelanjutin kegagalan minggu lalu. Mari kita naik sepeda lagi, ketemu sama si Bebek lagi. Halo Bebek. Oh, sekarang Bebek udah ada temennya guys. Nih, tuh, nggak tahu ini punya siapa. Helmnya abu-abu, lucu lagi. Halo, punya teman kau sekarang. Halo. Ih, keren. Jepang udah masuk musim gugur, cuk. Keren. Nih, lihat di belakangku. Daun-daunnya udah pada berguguran nih. Jepang udah mau masuk musim gugur dan bentar lagi penanda kalau memasuki musim dingin.
Sekarang aja udah dingin, nggak tahu berapa derajat nih tadi. Oke, jadi hari ini skenarionya gini. Kita ke driver license atau samsatnya Jepang, kita bikin SIM motor. Habis bikin SIM motor, lanjut ke balai kota buat ambil plat nomor buat motor. Nah, semoga dalam 1 hari bisa jadi ya teman-teman. Jadi bikin SIM di samsat, habis itu ambil plat motor, udah bisa naik motor di Jepang secara resmi. Cuman masalahnya gini, masalahnya adalah di Jepang itu SIM-nya itu banyak tingkatannya. Misal kayak SIM mobil itu ada yang 1000 cc atau berapa ribu kilogram ya, 1500 atau berapa gitu. Habis itu ada yang up to 2000 cc ke atas, 3500 kg bobot penumpang atau apa gitu. Nah, motor pun juga ada di sini, nggak cuma sebatas kayak SIM C doang, tapi ada SIM buat motor 450 cc ke atas, dan ada SIM buat motor 125 cc ke atas, dan ada SIM buat motor 50 cc, yaitu motorku yang sekarang. Nah, masalahnya tadi adalah semua SIM ini butuh yang namanya tes praktik. Cuman katanya 50 cc aja, motor 50 cc doang yang nggak perlu tes praktik. Benar apa enggaknya aku nggak tahu. Nah, apa salahnya kalau ada tes praktik? Emang nggak bisa bang? Enggak kayak gitu. Tes praktik itu perlu waktu untuk menunggu, benar. Waktu menunggunya itu yang lama, yaitu kalau misalnya SIM mobil itu kalau nggak salah dia butuh waktu antara jarak dari tes tulis menuju ke tes prakteknya itu 3 bulan. Di tempatku sekarang udah jadi 5 bulan, kata dari temanku. Bayangin, hari itu kita ngisi formulir, habis itu tes tulis, kalau lolos nunggu 5 bulan buat tes praktik. Waktu tes praktik kalau lolos, kalau nggak lolos ya nggak dapat, nunggu lagi 5 bulan lagi, kayak gitu. Nah, motor ini juga ada yang tes praktik juga, yang 400 cc ke atas sama 125 cc. Nah, tapi yang 50 cc ini kabar-kabarnya nggak perlu tes praktik. Apalagi untuk yang bikin SIM lewat jalur kirikai atau pergantian change dari SIM Indonesia ke SIM Jepang. Semoga aja harapannya hari ini bisa dapat semuanya, nggak perlu tes praktik, habis itu cuman tes tulis, lengkapin berkas, udah. Touchdown di Samsat. Ya udah sampai guys. Ya nih Samsatnya udah sampai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat SIM-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkas udah ada, persyaratan semua komplit. Insya Allah nggak ada yang salah. Tinggal apply. Semoga nggak ada tes praktek karena aku cuma ambil 50 cc doang. Maksudnya SIM buat motor 50 cc. Yuk gas.バイクの免許を切り替えします。はい、50cc ですか。そうです、50cc。ドライビング呼ぶからウェイトです。前来たことあるのかな。はい、じゃあ座ってます。前何なかった。インドネシアのイザールアーディアン。はい、おはようございます。今日一人で来ました？一人で来た。はい。それで今日来たの2回目ですね。はい、そうです。日本語は大丈夫ですね。調子です。ここにね、はい。2021年の7月の16日から免許がありますと書いてあるんだけど、はい。ここはね18って書いてある。これ間違いだと思う。ちょっと確認します。Mosok salah lagi. Jadi gini Bolo, tak tunjukin. Di bagian date of issue atau tanggal kadaluarsa, antara SIM-ku dengan statement letter itu sebelumnya salah. SIM-ku tanggal kadaluarsanya kan Juli ya, di sini ditulisnya Juli. Nah, sekarang udah bener, ditulisnya Juni sesuai dengan yang ada di SIM-ku. Tapi, lihat di bagian bawah. Di bagian kalimat ini, the person mentioned above has this type of license since June 18. Tahu nggak? Salahnya tuh di mana? Ini kan tanggal kadaluarsa 16 Juni. Kenapa kok yang di bawah 18 Juni? Kenapa?
Aku sempat bingung kan, terus aku cari-cari informasi di Google, bahkan aku minta bantuan ChatGPT. Apakah memang tanggalnya itu berbeda antara yang di atas dan yang di-mention di bawah, ataukah sama? Setelah banyak searching di mana-mana dan ternyata harusnya atas sama bawah itu sama, tanggalnya harusnya sama. Wah, masa harus bikin lagi toh? Yang pertama tuh pasti waktunya bakalan lebih lama lagi. Yang kedua, kasihan orang rumah harus pilih-pilih lagi, bikin lagi, tenaganya, waktunya, dan biayanya lagi. Terus aku mikir kan, gimana ya caranya ya? Hai, 運びについてですが、それは免許証が発行されている日です。一方で、下に記載されている日付は、そのバイクの免許が道路で使用可能になる日付です。なんで2日違うんだろう。これは免許もできましたね。はい、免許もできました。まあでもバイクの乗るはまだできませんです。で、あとはい。免許もらったのはどっち？免許もらったのはこれです。これでもらった。はい。これは免許もらったです。まあですけど免許の乗るはまだできませんです。あさってから何かバイクを乗られます。そんな感じです。実際に運転ができるのには2日間時間がかかったって。そうそう、2日間時間がかかります。まあ、いずれにしても本当の日付はこちらね。本当はね、こちらです。はい。多分これで分かれますか？すみません。2日間かかりますで、それで乗るは大丈夫です。ちょっと僕の道がルールがちょっと厳しいになります。Jadi gitulah guys. Seperti yang ada di video POV, aku ceritain kalau Pak, khususon di kotaku itu ada peraturan berbeda. Di kotaku itu kalau udah dapet SIM nggak bisa langsung naik motor, nunggu 2 hari dulu baru bisa naik motor. Kok ya aku iso kepikiran ngono ya? Dibilang nipu sih enggak ya, soalnya di bagian atas tadi date of issue atau tanggal kadaluarsa itu kan udah bener. Ya udah patokannya itu aja. Nah di sini aku mulai deg-degan guys. Aduh kok bapaknya ini bikin banyak catatan ya dari tadi nulis terus. Tembus enggak ya? Mungkin suara dalam hati bapaknya itu seperti ini. Selama aku ngurus orang dari Indonesia kayaknya enggak gini-gini banget deh. Alah lele aku ki ngerti kowe iki gur gedebus. Wes lah mesake diloloske wae. Jadi ya alhamdulillah dilolosin mungkin. Terus selanjutnya suruh foto, suruh bayar, habis itu tes tulis. Jadi guys kita sekarang mau bikin cetak foto buat ditaruh di sini. Aku belum ada fotonya. Ini ada foto box. Nanti kita tinggal masuk, tinggal pencet, pilih untuk nanti tak kasih tahu deh. Buronan anjrit. Hai,はい。じゃあまず先に2050円にします。はい。次が1500円ね。はい、じゃあこちら1500円ここに書いてありますからね。はい、お疲れ様です。どうもありがとうございます。はい。どうもありがとうございます。テストはインドネシア語、英語どっちがいいですか？もしよかったらインドネシアでいいですか？はい。レシート大丈夫です。はい。じゃあお名前呼ぶので、座って待っててください。はい、待ってます。原付の免許が欲しいですね。そうです。はい。じゃあこれから2人でテストやるので、一緒に来てください。はい。ちょっと狭くてすみません。ここどうぞ。はい、失礼します。はい。Yang penasaran sama soal tes SIM di Jepang itu kayak apa? Mau tak spill? Support dulu dong channel ini. Selanjutnya habis tes tulis ada tes mata, pencocokan berkas sekali lagi, terus foto, dan udah. Ya guys, dekimashita. Udah dapet SIM-nya, hore. Meskipun ada, udahlah, tapi yang penting alhamdulillah udah jadi. Meskipun ada, ya udahlah, bukan kesalahan siapa-siapa, yang penting itu udah jadi. Kalau udah jadi kan dianggapnya ya udah gitu. Seakan-akan nggak ada kesalahan. Ya meskipun ya udah, yuk sekarang cari plat number.
sesuai dengan planning tadi pagi ya, habis bikin SIM-nya udah jadi, terus langsung ke balai kota buat minta plat number. Plat number tuh maksudnya minta plat, ya plat buat motor. Di sini modelnya itu plat nomor kendaraan, itu dipinjam, kalau kata Mas Pur sih gitu. Jadi kita tuh kayak cuman dipinjemin plat nomor buat kendaraan kita, buat motor kita. Nah, nanti kalau misalnya motornya dijual, plat nomornya dikembaliin. Jadi nggak ada tuh istilah BPKB kayak gitu tuh nggak ada. Kemarin aku beli motor aja cuman dapat kertas kalau ini motor, spesifikasinya ini, nomor rangkanya ini, udah gitu doang. Bahkan motornya aja kemarin cuman asal dikirim, terus cuman asal ditaruh di tempat parkiran motor, kan nggak ada serah terima secara langsung pun nggak masalah, selama barangnya bisa terkirim dan nggak diambil orang. Nah, STNK motor nggak perlu, BPKB aja nggak perlu, apalagi STNK. Jadi motor di sini tuh nggak ada BPKB-nya, nggak ada STNK-nya. Yang penting kamu punya uang buat beli motor. Nah, motornya, kertas ini, spesifikasi motormu itu yang ada nomor kendaraannya dan lain sebagainya. Kok nomor kendaraan? Yang ada nomor rangka dan lain sebagainya, kayak warna, kayak tipe mesin, mereknya apa, tipe motornya apa, kayak gitu, dibawa ke balai kota. Terus bawa SIM-mu tadi, jadi bawa SIM sama bawa kertas itu doang. Udah, minta ke balai kota, saya habis beli motor. Atau kalau mobil, saya habis beli mobil. Minta plat nomornya dong. Tanda tangan, set. Nanti disuruh milih plat nomor yang tersedia. Habis milih, bayar, udah, plat nomornya ditempel. Udah, gitu doang. Terus kalau misalnya nanti pindah, aku nggak tahu ya kalau pindah, maksudnya pindah kota atau pindah tempat tinggal gimana ya. Apakah nanti dikembaliin ke balai kota yang tempat tinggal sebelumnya plat nomornya, atau dipakai terus nggak apa-apa, aku belum tahu sih. Yang jelas kalau mau dijual, nah kalau mau dijual baru plat nomornya dikembaliin, motornya, mobilnya dijual. Seperti itu. Jadi sekarang kita ke balai kota, ini udah mau sampai, terus kita mau ke bagian resepsionis buat minta plat nomor kendaraan. POV-nya, let's go. Konnichiwa, sumimasen. Kino バイクを買いましたので、プラットナンバーをもらっていただけませんか。はい。バイクね。バイク 50cc。あっちですか。あ、はい。ありがとうございました。こんにちは。すみません。昨日バイクを買いましたので、プラットナンバーをもらっていいですか。あ、新規です。50cc のバイクです。このバイクを買いましたっていうもの何かありますか。これです。あ、これですか。または、あ、すみません。これです。はいはい。あ、はい。譲り上げる人、この人が自分でここに署名しないといけない。だからこの人がここに署名したものをお客さんにあげないといけなかった。この人の署名が抜けてるってことですね。あ、それは分からないんですけど、この紙があるってことは、はい、まあお客さんにこの紙を渡したんでしょうか。それ渡すだけじゃなくて、この人の署名が必要だったってこと。じゃあ問題がいつあなたにこのバイクをあげたっていう、この人の確かにあげましたよっていう署名がないと登録できないですね。まあこの人は僕は分からないんですから、オンラインで書いてもらうしょうがないです。はい。そういうこと？そういうことです。この人があなたにこのバイクをあげたっていうものが抜けてるんですよ。こう書いてもらわないとしょうがないですね。じゃあ例えばね、どうですか。いやだから書いてもらってください。それ書いてもらわないと登録できないですよね。だからこれをこの人がこの用紙をお客さんにあげるときにこう署名しないで渡しちゃったってことですね。電話番号がないからです。だから自分でここどうするのかこの人と相談してみてください。はい。ここ抜けてたら千葉市は登録できませんので。はい。はい。ありがとうございます。じゃあこれ。ありがとうございます。Ya ditolak guys, ditolak karena ini karena ini ya gini. Aku itu kan beli beli motornya itu kan online ya lewat Yahoo Action. Jadi Yahoo Action itu adalah aplikasi lelang di Jepang. Nah masalahnya aku tuh belinya itu orangnya itu ada di Shizuoka dan aku nggak punya nomornya, nggak punya identitasnya, tapi aku tinggalnya di Chiba. Nah terus Shizuoka ke Chiba itu jauh ya, nggak punya kontaknya lagi. Nah sebenarnya udah dikasih kertas ini dan ini cukup sebagai bukti kalau motor ini tuh
udah diserah terimakan dan benar-benar dibeli dan bisa diajukan untuk pembelian plat number. Cuman masalahnya ini. Nah, ini tuh ada kolom penjual sama pembeli. Jadi intinya itu kanjinya ini tulisannya adalah menyatakan bahwa motor ini udah diserah terimakan dari nama penjual alamatnya mana kepada pembeli alamatnya mana gitu. Ini doang, ini nggak diisi sama orangnya. Dan jadi masalah, dan jadi nggak bisa dapat plat nomornya gitu. Wah, aku langsung, waduh ya Allah. Yang tak pikirkan adalah gimana caranya menghubungi si penjualnya. Lah itu, pikiran jahatku adalah apa diisi sendiri aja Pak ya. Cuman kalau diisi sendiri, orang Jepang itu kan ada yang namanya tuh hanko. Hanko tuh semacam tanda tangan basah. Jadi orang yang bikin, maksudnya orang yang nulis tuh nanti ditandatanganin, tapi tanda tangannya itu pakai tanda tangan basah, kayak cap gitu. Ada cap tapi ada namanya, gitu. Itu menandakan resmi kalau ini yang buat saya gitu. Ditandatangani saya pakai cap basah itu. Nah, aku mikirnya sampai situ. Kira-kira butuh hanko nggak ya dari si penjualnya? Atau, wah gimana ya? Bingung aku. Ini nggak mungkin sehari jadi, 2 hari jadi atau 3 hari jadi nggak mungkin. Ya, ini hari Senin tanggal 18 dan kita tunggu Senin berikutnya lagi. Selanjutnya masih belum bisa naik motor karena belum ada plat nomornya. Dan drama apalagi yang terjadi saat akan membuat plat nomor motor? Ya dapat guys.